Ada istilah man kana saykhuhu kitabahu fa'aftahu kathurun min thawabih. Barang siapa yang syekhnya atau ustadznya atau kiainya adalah kitabnya, bukunya, maka kesalahannya lebih banyak mendominasi daripada kebenarannya. Maka hati-hati nih belajar sendiri, ya. Perlu kita guru. Maka perlu kita punya guru yang baik, karena ini akan menentukan dunia akhirat kita. Salah cari guru, nanti nasibnya kayak seperti saya. Saya 13 tahun di kepolisian, ya, itu bisa terseret, Pak. Kawan saya Yudi Julfahri, Agam Fitriadi, Gema Salam Ramadan, ya, di sini pasti kenal, ini alumni IPDN semua. Kami bersama-sama mendirikan camp militer Tadrib Askari yang terafiliasi dengan gerakan Tanzim Al-Qaeda. Waktu itu belum ada ISIS, tapi pemikiran-pemikiran takfir itu sudah mulai ada. Dan semua itu bermula dari pemahaman-pemahaman yang saya katakan tadi. Kita ingin kembali kepada Quran as-Sunnah. Karena kita salah dalam mencari guru, maka akhirnya kita terseret, terjebur. Jadi kemarin, setahun yang lalu saya diundang oleh Polda Maluku Utara, Pak. Itu ada polwan 2 orang namanya Bribda Nesti dan Bribda Rini. Itu dia, ya, itu tergabung, terafiliasi dengan kelompok JAD dan bahkan mau siap jadi semacam jadi bom bunuh diri, ya, dan dia sudah siap. Ini anggota Polwan. Sebelumnya ada anggota Polri, saya sendiri, ya, Yudi Julfari dulu pernah di sini di PDN. Ternyata gejalanya sama. Akhirnya dikumpulkanlah teman-temannya, kawan-kawan di sebuah komunitas yang namanya komunitas sunnah. Mereka pada protes sama saya, Ustadz, saya ini nggak disuruh, ya, kami ini bahkan dilarang untuk demonstrasi. Saya, Ustaz, kita menganggap bahwa Bapak Jokowi ini adalah ulil amri kita. Iya, saya percaya itu. Kalian nggak akan diajak untuk ngebom, untuk nembakin, enggak. Kalau diajak seperti itu, kalian pasti akan tinggalkan itu semua. Tetapi saya mau tanya sama antum. Antum keluar dari pengajian tersebut, dari halakoh tersebut, dari likoan tersebut, antum menjadi benci nggak di orang-orang di luar daripada kelompok anda? Ya karena mereka melakukan bid'ah, mereka melakukan yang namanya bid'ah, ya, karena memang tahlilan, kunut, maulidan dan sebagainya itu memang bid'ah. Nah itu saya bilang, di situ poinnya. Kami ini, ya, sebelum melakukan aksi penembakan, pengeboman dan sebagainya, itu bermula dari kelompok-kelompok yang pertama mengharamkan yang namanya musik, ya, yang menganggap bahwa tahlilan, maulidan itu adalah bid'ah. Ini bermula dari sini-sini. Jadi paham-paham intoleransi inilah yang sebetulnya, ya, merupakan tangga daripada tangga-tangga terorisme. Ya, seorang teroris belum tentu, ya, seorang intoleran dan seorang radikalis itu belum tentu teroris, tetapi seorang teroris dia sudah pasti intoleran dan radikal. Dan hampir semua penangkapan Densus 88 selama 2 dekade itu pasti menemukan kitab-kitab yang namanya kitab-kitab sekunder yang dimulai dari kitab-kitab seperti ini, Pak. Ini namanya kitab Ad-Durrar Ats-Tsaniyah. Ya, kitab Ad-Durrar Ats-Tsaniyah ini ada 16 jilid. Itu merupakan koresponden sejak Muhammad bin Abdul Wahab mulai mendakwakan tauhid di Jazirah Arab, ya, di Hijaz dan di Najd, ya, sampai kemudian berdirinya negara Saudi. Koresponden itu dikumpulkan, lalu kemudian Raja Faisal di tahun era 50-an itu menunjuk kepada Syekh Qasim An-Najdiyah, ya, untuk kemudian menyusun koresponden-koresponden tersebut. Dan saya bawakan ini ada 16 jilid. Yang saya bawa dari rumah adalah jilid 1 dan jilid 9. Nanti saya bacakan. Nah, kitab-kitab tersebut dibawa, Pak, ya. Kemudian kitab-kitab tersebut menjadikan referensi pasti, ya. Densus 88 ketika menangkap tuh ada kitab namanya Muqarrar Tauhid, ada kitab-kitab yang namanya Sabilun Najah wal Fiqh, ada kitab yang namanya kitab-kitab seperti Ad-Durrar Ats-Tsaniyah fi Ajwibatin Najdiyah. Dan semua para teror, aksi teror di seluruh dunia, para teroris itu menggunakan buku-buku seperti ini sebagai kitab-kitab panduan. Jadi kalau dikatakan Ustadz itu yang sebetulnya bin Wahab itu adalah Wahab bin Rustum, saya belum pernah membaca kitab-kitab Wahab bin Rustum.
Ya, yang kita pakai justru kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana letak benang merahnya? Saya pernah Pak, ketika di daerah Depok dekat di Cikeas, itu dekat dengan Celengsi. Di situ ada markas dakwah, ya, yang kita kenal adalah kelompok Roja, ya. Dan saya mendengarkan ceramah-ceramah dari mereka. Waktu itu saya baru keluar dari penjara, saya ditahan selama 10 tahun oleh Densus 88. Kemudian saya keluar ketika 2016 awal, ya, karena kasus terorisme. Anda bisa klik di Google tentang Sofyan Sauri, ya, mantan anggota Polri, ya. Ternyata, ya, itu akwal, kutipan-kutipan itu sama sebagaimana persis apa yang pernah saya bawakan dulu. Hanya kemudian kelompok-kelompok salafi ini atau kelompok-kelompok sunnah ini itu masih main di tataran yang namanya kuburan, Pak. Tentang syirik-syirik, kuburan dan sebagainya. Tahlilan, tabaruk dianggap sebagai sebuah ubadul kubur. Sementara kami kelompok-kelompok teroris pada waktu itu sudah mulai mensirik-sirikan yang namanya demokrasi, mensirikan dan mengkafirkan bangsa dan